Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat Anda semua dimanapun saat ini berada. Kita boleh bersyukur bahwa kembali pada malam ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum itu Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu mungkin memperhatikan kami yang saat ini melayani. Kita memakai dress code yang sangat khusus Bapak Ibu sekalian. Mungkin Anda lupa ya, hari ini tanggal berapa, Natali? Iya, hari ini bertepatan dengan perayaan Hari Kartini, 21 April 2020. Bapak Ibu saudara sekalian, tentu kita tahu bersama bahwa di dalam sejarah Tuhan telah izinkan seorang wanita bernama Raden Ajeng Kartini yang memiliki beban untuk memperjuangkan kesetaraan kaum wanita. Dan kita bersyukur Tuhan memakai beliau sehingga kita seperti sekarang ini memiliki kesetaraan yang waktu itu beliau perjuangkan adalah pendidikan. Tetapi dalam perjalanan waktu juga dalam pekerjaan sehingga kita boleh memiliki kesempatan seperti sekarang ini. Kita patut syukuri itu Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh sebab itu saya ucapkan selamat merayakan Hari Kartini untuk kita semuanya. Biarlah semangat emansipasi boleh sungguh-sungguh kita maknai dengan benar dan kita terapkan tetap seturut dengan firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita. Kita arahkan hati kita malam ini. Kita ambil waktu teduh sejenak dan mari datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur kalau malam ini kami boleh kembali datang di rumah-Mu. Kami boleh memiliki kesempatan untuk beribadah. Sekalipun kami belum dapat berjumpa satu dengan yang lain Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus menyatukan hati kami dimanapun saat ini kami berada. Untuk bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan dan layakkan setiap kami. Jangan ada apapun Tuhan yang menghalangi kuasa-Mu bekerja di dalam hati setiap kami. Ampuni kami Tuhan, dan kami merindukan Engkau hadir. Kami merindukan Engkau bertata di atas segala puji-pujian dan juga firman yang nanti kami akan dengar. Terima kasih Bapa, jamahlah kami. Kami sungguh rindu menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mazmur 103 ayat 2-4 berkata demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmatkan. Bahwa kita memiliki Yesus yang benar-benar bangkit. Dan kepadanya malam ini kita sungguh rindu datang untuk menikmati hadirat-Nya. Mari kita menyapa Yesus Kristus Tuhan kita yang maha besar. Kita sediakan hati kita untuk menyembah Dia saat ini. Dan kita mengatakan kepada Dia bahwa kita rindu datang menyembah Dia. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Dengan sungguh hati katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah kita takut
sebab Tuhan serta kita. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak pergumulan yang kita hadapi dalam situasi sekarang. Tetapi mari bersama-sama dengan penuh keyakinan, kita tidak perlu takut karena kita memiliki Tuhan yang senantiasa bekerja dengan kita, beserta kita dan menolong kita. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan sepenuh hati, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, memainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur karena kita memiliki Yesus, satu-satunya yang bangkit dari kubur. Kepada Yesus yang demikian, kita mempercayakan segala ketakutan kita. Dan Dia mengatakan, Dia tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh damai sejahtera. Oleh sebab itu mari kita bersama pujikan. Kita katakan kepada Tuhan kita, bahwa Yesusku, Engkau penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Itu sebabnya kita semua rindu setiap hari memuji Dia, karena keajaiban kasih Dia. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan, penghibur, pelindung. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Serukan nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersorak.
Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Amin. Gunung tumbuh, lautan gelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi serukan, benar Tuhan, bahwa tiada janji seperti yang ada padamu. Tuhan, lihatlah hati kami saat ini Tuhan. Kami mengatakan bahwa sungguh kami hanya memiliki Engkau satu-satunya Yesus penyelamat. Tiada yang seperti Engkau Tuhan dimanapun. Dan malam ini kami sungguh rindu Tuhan untuk terus merasakan persekutuan yang indah dengan Engkau. Dimanapun saat ini kami berada. Sapalah setiap kami Yesus. Saat ini kami sedang bersama-sama dengan keluarga. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena sekalipun situasi tidak baik, tetapi Engkau mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki persekutuan yang indah dengan keluarga kami. Biarlah Tuhan malam ini, kami boleh merangkul mereka untuk bersama-sama memuji Engkau, untuk bersama-sama merasakan kehadiran-Mu. Kami sungguh mengundang Engkau Tuhan. Jangan satu orang pun Tuhan mengakhiri ibadah ini dengan perasaan yang sama. Tetapi sesuatu boleh kami rasakan. Jamahan-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami ingin melanjutkan puji dan sembah kami. Dan doa-doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika R.A. Kartini mempunyai moto habis gelap terbitlah terang, tahukah kita Bapak Ibu bahwa firman Tuhan sudah terlebih dahulu mencatatnya. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara, terang yang kita alami sungguh-sungguh ketika kita kegelapan mengalaminya karena dosa, gelap itu berubah terang karena Kristus. Amin. Sebab itu kebangkitan Dia, terang yang Dia bawa itu sungguh-sungguh menguatkan kita sehingga kita merasa lebih dari pemenang. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Dengan penuh semangat. Apapun pergumulan kita saat ini, kita sungguh bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang membuat kita merasa lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tadi kalahkan atas darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Musik saja, kita bertepuk tangan. Percayakah saudara bahwa kita lebih dari pemenang? Jika masih ada di antara kita saat ini merasa letih lesu, berbeban berat, merasakan begitu kesulitan di tengah suasana corona saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada satu manusia pun yang bisa menjanjikan keadaan lebih baik, yang bisa menolong kita kecuali Yesus Kristus. Dan lebih dari pemenang, menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi apapun yang terjadi. Karena itu boleh menjadi keyakinan kita bersama. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Teriakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi dengan sepenuh hati. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita sangat bersyukur. Hanya di dalam Tuhanlah, apapun pergumulan yang menghimpit kita, kita tetap boleh merasakan lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita memasuki saat-saat di mana kita akan menaikkan doa syafaat. Yesaya 59 ayat 1 sampai ke 2 berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ku berseru, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Panjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku.
Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sementara musik tetap mengalun, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari yang pertama kita berdoa. Tetap mengenai pandemi yang saat ini terjadi. Saudara, kita tidak tahu sampai kapan ini berlangsung. Tetapi mari saat ini kita kembali diingatkan bahwa mungkin Tuhan ingin kita mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita memohon ampun pada Tuhan. Bila selama ini mungkin kita hanya mengandalkan diri sendiri dan lebih terpusat untuk memikirkan diri kita sendiri. Kiranya kita semua dapat bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, sampai saat ini pandemi COVID-19 masih ada Tuhan. Di seluruh dunia, di negara kami, bahkan di sekitar kami mungkin Tuhan. Bapa, sungguh kami tidak mengerti kapan ini akan berakhir. Tetapi kami saat ini Tuhan rindu untuk membuka hati kami yang sedalam-dalamnya di hadapan Engkau. Tuhan, mungkin saat ini Engkau ingin kami menyadari kepongahan kami Tuhan. Mungkin selama ini kami sibuk dengan diri kami sendiri. Kami sibuk mengandalkan kemampuan kami sendiri Tuhan. Mungkin kami mengalami keberhasilan dan kami merasa kami tidak membutuhkan Engkau. Tuhan, ampuni kami. Mungkin semua lancar Tuhan kehidupan kami sebelumnya sehingga kami tidak ingat bahwa semuanya adalah karena Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Sungguh ampuni kami. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh mau kembali tertaut hanya pada Engkau Tuhan. Hati hanya mengandalkan Engkau Tuhan untuk apapun yang hendak kami putuskan dalam kehidupan ini. Di dalam kesendirian setiap kami saat ini Tuhan, berbicaralah. Singkapkanlah semua yang terselubung Tuhan. Ampuni kami dan jangan sampai ada apapun Tuhan yang menghalangi kepedulian-Mu kepada kami Tuhan. Yang masih membuat Engkau berduka atas kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami sungguh Tuhan. Ampuni kami. Dan tolonglah kami Tuhan. Kuatkan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sungguh berseru. Mohon ampun. Bapak Ibu, mari bersama kita berdoa agar Tuhan menyatakan belas kasihan kepada seluruh umat manusia.
Karena pandemi ini begitu global, terjadi di seluruh dunia. Kita mohon, jika boleh Tuhan izinkan segera hentikan wabah ini. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau melihat Tuhan, begitu banyak kesedihan dan penderitaan yang terjadi Tuhan. Bahkan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Tuhan, jika Engkau sudah berkenan kepada kami Tuhan, kami sungguh rindu. Jika boleh Tuhan, kiranya Engkau segera menghentikan wabah ini Tuhan. Biarlah kehidupan boleh kembali normal Tuhan. Sehingga kami boleh melanjutkan segala pekerjaan, aktivitas, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Sesuai panggilan-Mu kepada kami Yesus. Kami sungguh merindukan kehidupan normal boleh kembali ada Tuhan. Tolong Yesus. Kasihanilah kami. Kasihanlah seluruh umat manusia yang mengalami penderitaan karena wabah ini Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita berdoa secara khusus untuk negara kita Indonesia. Masih mengenai bencana COVID ini, kita berdoa untuk kaum Bapak. Silakan berdoa untuk pemerintah Indonesia beserta jajarannya, tenaga medis yang berada pada garda terdepan, setiap orang yang berstatus ODP, PDP, bahkan yang sudah positif menderita COVID. Doakanlah agar mereka diberi kekuatan dan kesembuhan. Sementara para ibu silakan berdoa untuk keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga karena wabah COVID ini. Situasi perekonomian dan dunia usaha yang mengalami perlambatan yang sangat signifikan. Dan segenap masyarakat Indonesia agar dapat disiplin bergotong royong dalam mengatasi bencana nasional ini. Para bapak berdoa pemerintah, tenaga medis, ODP, PDP, dan penderita. Untuk kaum ibu berdoa keluarga korban, situasi perekonomian, dan segenap masyarakat Indonesia agar disiplin bergotong royong. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami sungguh berdoa di hadapan Engkau Tuhan. Untuk keluarga korban Tuhan. Bapa, mungkin kami tidak mengenal mereka, tetapi kami dapat ikut merasakan kesedihan yang mereka alami. Tuhan Yesus, kuatkanlah Tuhan. Mereka tidak siap menghadapi ini Tuhan. Dan bahkan hati mereka terasa sangat sakit karena tidak bisa mendampingi, mengantar kepergian keluarga yang meninggal. Bapa, tolong kuatkan Tuhan. Dan ajarilah kepada setiap kami yang menyaksikan untuk tidak menghakimi mereka dengan hal-hal yang pikiran-pikiran yang tidak baik Tuhan. Agar mereka tidak merasa dikucilkan dan sendiri. Tuhan, kuatkan dan hiburkan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi perekonomian dan dunia usaha. Bapak, Engkau tahu Tuhan, semua bisnis, semua usaha mengalami stagnan Tuhan. Dan betapa sulitnya situasi itu Tuhan untuk setiap kami para pengusaha. Bapak, tolong Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah Tuhan beri jalan keluar, Tuhan kuatkan. Kami sungguh berdoa agar situasi membaik Tuhan.
jangan terjadi semakin tidak baik. Kami sungguh berdoa untuk kota-kota yang sudah mengalami PSBB. Yesus, berat Tuhan, karena semua terasa terhenti. Oleh sebab itu kami sungguh berdoa, Bapa, tolonglah kami Tuhan, agar situasi boleh kembali pulih. Yesus, tolong, kasihanilah karena banyak yang mengalami PHK Tuhan. Sesuatu yang mungkin sangat kami tidak inginkan. Beri jalan keluar yang terbaik Tuhan untuk semua situasi perekonomian ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk segenap masyarakat, agar mereka sungguh-sungguh memiliki kerinduan dan tergerak untuk bergotong royong mengatasi bersama-sama, saling menolong. Bagi yang masih memiliki kecukupan pangan Tuhan, mereka boleh menolong saudara-saudara yang mungkin kehilangan pekerjaan, tidak mendapat penghasilan dan tidak bisa memberi kebutuhan pokok kehidupan mereka. Oh Yesus, tolong Tuhan, gerakkanlah setiap kami untuk dapat saling membantu dalam situasi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapak Ibu, kita berdoa. Sebagaimana di awal tadi kita diingatkan, hari ini kita merayakan emansipasi wanita. Mari kita sungguh berdoa untuk kaum wanita dimanapun berada, agar sungguh-sungguh mensyukuri dan memaknai dengan baik spirit emansipasi ini, dengan tetap mengingat agar menerapkannya seturut dengan firman Tuhan. Mari bersama berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami merayakan dan memperingati Hari Kartini. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau menghadirkan seorang wanita yang memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan untuk kaum wanita, khususnya di Indonesia. Kami sungguh berdoa Tuhan, biarlah setiap kaum wanita yang ada di negara ini atau dimanapun yang mengenal spirit emansipasi ini boleh sungguh-sungguh memaknainya dengan benar, menerapkannya tetap dalam prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, bahkan firman-Mu pun telah menyebutkan moto Raden Ajeng Kartini, sampaikan habis gelap terbitlah terang. Dengan terang yang sama Tuhan, biarlah terang-Mu sendiri yang menerangi akal pikiran setiap kami kaum wanita Tuhan, untuk sungguh-sungguh memahami bagaimana sesungguhnya panggilan Tuhan terhadap kami sebagai wanita. Sehingga ketika kami memiliki hak dan kesetaraan Tuhan, kami tetap ingat dan mempertanyakan bagaimana firman Tuhan berbicara kepada setiap kami secara pribadi dan secara sebagai wanita. Mungkin kami adalah ibu, mungkin kami adalah seorang anak wanita, bagaimana kami tetap dapat melaksanakan seturut dengan firman-Mu mengenai emansipasi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami tetap boleh menjadi kesaksian yang baik di tengah lingkungan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir, mari kita berdoa untuk tim pelayanan GKY Palembang yang rutin mempersiapkan materi rekaman ibadah dan renungan firman Tuhan yang dibagikan kepada jemaat. Biarlah sekalipun ibadah ini dilakukan secara online,
mereka tetap mempersiapkannya dengan baik. Tetap Tuhan berkati dan Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap jemaat yang mengikutinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk rekan-rekan tim pelayanan GKI Palembang yang secara rutin mempersiapkan ibadah online. Baik itu ibadah kebaktian umum hari Minggu, kebaktian doa malam, maupun renungan pagi. Bapa tolong, sekalipun semua cara berbeda dari biasanya Tuhan, kami melayani dengan tidak melihat jemaat yang hadir, tetapi kami sungguh rindu apapun yang dipersiapkan, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan sungguh Tuhan berkati, Tuhan berikan kuasa-Mu supaya sungguh-sungguh apa yang tersampaikan boleh menguatkan dan menjadi berkat bagi jemaat yang mengikutinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat dimanapun berada. Secara khusus Tuhan yang tidak bisa mengikuti secara online, kami juga rindu mendoakan mereka Yesus. Dengan cara apapun kami percaya Tuhan rindu juga menyapa mereka. Biarlah Kau bergerakkan hati Tuhan. Mungkin mereka sudah tua, biarlah para cucu anak boleh memiliki hati yang mau menolong mereka beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, demikianlah seluruh doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tahu yang terbaik untuk menjawab setiap doa kami tadi Tuhan. Engkau Tuhan yang tahu waktu yang terbaik kapan doa kami dijawab. Kepada Tuhan yang demikianlah kami naikkan seluruh doa-doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sekali lagi kita katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Daniel Timothy. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan sebuah pujian. Bapak Ibu Saudara sekalian, pujian ini begitu dalam maknanya. Karena apa? Karena ini dilakukan dan digubah oleh seseorang yang mengalami penderitaan yang luar biasa dalam hidupnya. Penyakit yang langka yang membuat dia nyaris gila. Tetapi satu kekuatan di dalam sakit penyakitnya yang luar biasa itu, dia kembali bertemu kepada Tuhan secara pribadi dan menemukan kekuatan hidup. Sehingga dia memberikan judul kepada lagu ini, bahwa hanya Engkau alasan aku hidup. Mari kita naikkan pujian ini. Dia nyaris dibilang gila dan dia nyaris tidak ada harapan dalam hidupnya. Tetapi dia bertemu dengan Tuhan dan dia boleh kekuatan. Karena dia yakin, dia mengaminkan bahwa kehidupan dia hanya karena anugerah Kristus. Tidak ada satupun yang dapat dibanggakan, semua karena cintanya. Dan dia rindu dipimpin oleh Tuhan. Anugerah-Mu tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau pemilikku, selamatkan
kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya dengan iman kami bahwa Engkaulah batu karang yang teguh itu. Engkau adalah penolong dan penyelamat kami. Karena itulah kami berserah dan berseru kepadamu ya Tuhan. Peganglah tangan kami yang kecil ini ya Bapa. Di tengah segala musim, situasi yang sulit yang kami hadapi, Engkau adalah harapan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau selalu ada, menyertai dan menemani kami melewati setiap lembah kehidupan ini. Saat ini kami bersyukur kepadamu, karena Engkau begitu baik, menyediakan bagi kami sebuah waktu untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau boleh menolong kami, agar kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami baca ini. Kami menyerahkan untuk waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita boleh diberikan anugerah oleh Tuhan untuk kita bersama-sama bisa beribadah kembali memuji Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam pembukaan kebaktian doa malam hari ini, Ibu Nani mengatakan bahwa hari ini adalah hari Kartini, saudara. Tetapi bukan karena hari ini adalah hari yang spesial, maka saya memakai batik atau kemeja warna pink, saudara. Baju batik pink ini adalah ketidaksengajaan yang kebetulan, saudara. Begitu ya. Saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 9, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat dapat memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing atau di dalam layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Di bawah satu tema, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun.
Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kisah Saulus bertobat ini adalah kisah yang begitu penting. Setidaknya kita akan menemukan 3 alasan, saudara. Alasan yang pertama, karena memang saudara, kisah atau cerita Paulus atau Saulus di dalam bagian ini merupakan engsel yang menjembatani kisah di dalam perikop sebelumnya. Kalau kita lihat di dalam narasi kisah para rasul, saudara, kita akan melihat bahwa sebelumnya itu adalah kisah pelayanan para murid-murid Yesus, yaitu Petrus. Dan sekarang masuk di pasal ke-9 merupakan sebuah engsel di mana cerita itu berganti menjadi kisah kehidupan Saulus atau Paulus. Setting tempat yang tadinya pelayanan di sekitaran Palestina sekarang juga ikut berpindah ke daerah Mediterania dan sekitarnya. Yang sebelumnya fokus pelayanan dari para murid Yesus adalah untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi, tetapi kemudian berubah menjadi fokus pelayanan kepada kaum non-Yahudi. Alasan yang kedua, saudara, mengapa kisah Paulus ini begitu penting? Karena memang kisah pertobatan Saulus ini memberikan dampak dan menginspirasi gereja di abad yang pertama, saudara. Buktinya, saudara, kisah ini dikutip cukup banyak di dalam Alkitab. Di kisah para rasul saja yang kita baca tadi, seluruh pasal 9, lalu kemudian di pasal 22 dan 26 juga menceritakan tentang kisah perjalanan dan pelayanan daripada Paulus. Dan bukan hanya itu, saudara sekalian, surat-surat Galatia, jemaat di Korintus juga terinspirasi karena kisah pertobatan daripada Rasul Saulus atau Paulus ini. Alasan yang ketiga, saudara, kita diyakinkan melalui cerita pertobatan Saulus ini bahwa Allah dapat menyatakan dirinya kepada siapa saja dan di dalam keadaan apapun. Termasuk, saudara, kita dapat melihat bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat untuk merubah hati seseorang. Dan hal ini menunjukkan kedaulatan Tuhan dan kemahakuasaan daripada Tuhan. Dan jika Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, maka dari itu, saudara sekalian, apa yang perlu kita khawatirkan, apa yang perlu kita risaukan di dalam kehidupan ini? Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan membahas secara spesifik mengenai sebuah tema, yaitu perjumpaan yang mengubahkan. Mengawali firman Tuhan pada malam hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, seberapa banyak sih orang yang kita jumpai di dalam masa kehidupan kita yang memberikan dampak dan mengubah kehidupan kita? Seberapa banyak orang yang kita jumpai dalam hidup ini dan orang itu memberikan dampak dan mengubah kehidupan kita? Saudara, saya pernah bertemu dengan seorang nenek berusia 80 tahun. Saudara sekalian, di dalam usia yang tua dan senja daripada nenek ini masih semangat untuk datang ke gereja, saudara. Dan saudara sekalian tahu, karena memang nenek ini tinggal di pedalaman, setiap kali hari Minggu dan ingin datang ke gereja, saudara, nenek ini harus berjalan sejauh 2 kilometer. Bayangkan, usia 80 tahun, saudara. Tetapi kemudian masih berjalan ke gereja demi bertemu saudara seiman dan berjumpa dengan Allah. Dia harus berjalan 2 kilometer. Dan kemudian nenek itu bercerita banyak tentang kehidupan perjalanan pribadinya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan saudara sekalian, perjumpaan dengan nenek itu membuat saya merenungkan bahwa jika nenek itu saja yang sudah lanjut usia begitu semangat untuk beribadah dan datang kepada Tuhan, masa saya yang usianya masih muda dan ganteng ini tidak seperti itu, saudara. Saudara sekalian, kita pasti pernah bertemu dengan orang-orang yang mengubah kehidupan kita. Tapi tentu tak banyak orang-orang yang demikian. Dan kadangkala, saudara, ketika kita sudah berubah, berjumpa dengan mereka dan kita berubah, perubahan itu kadangkala hanya terjadi sesaat saja, tetapi tidak berkelanjutan. Sebuah kutipan berkata, there are 2 reasons why people change. Ada 2 alasan mengapa seseorang berubah. Yang pertama, saudara, they have learned a lot. Karena orang tersebut belajar banyak. Orang mempelajari banyak, studi, ada mendengar banyak orang yang berpengalaman, maka kemudian orang tersebut dapat berubah, saudara, dari segi konsep dan pemikirannya. Tetapi kemudian, saudara, ada alasan yang kedua mengapa seseorang berubah, yaitu karena they have suffered enough. Karena orang tersebut merasakan kesulitan, penderitaan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Dalam contoh yang saya katakan,
bertemu dengan nenek tadi, perubahan di dalam diri saya terjadi karena saya belajar dari pengalaman nenek tersebut. Tapi jika kita lihat saudara di dalam kisah Paulus, maka perubahan kehidupan Paulus itu tidak masuk di dalam dua alasan atau dua kategori yang saya sebutkan di awal tadi. Saudara, Alkitab menggambarkan Saulus sebagai seorang yang kejam, saudara. Maka dari itu kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-7, di sana dia dikatakan, bahkan diindikasikan Saulus pernah membunuh, atau setidaknya dia memberikan izin untuk membunuh orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem pada saat itu. Termasuk kisah Stefanus di Rajam Batu juga meminta persetujuan daripada Saulus, saudara. Karena saking kejamnya Saulus ini, maka tidak heran saudara kalau kita melanjutkan bacaan kita di ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-19. Di sana ada seorang murid Kristus bernama Ananias. Tuhan perintahkan dia untuk bertemu dengan Saulus dan untuk menyembuhkan matanya yang buta. Tetapi Ananias berkata kepada Yesus, Tuhan, saya juga ini takut bertemu dengan seorang yang begitu kejam, yang membenci orang-orang Kristen saat itu. Yang kedua saudara, Saulus adalah seorang yang penuh dengan kebencian. Maka dari itu di dalam ayat pertama pasal 9 ini dituliskan saudara bahwa Saulus ingin pergi mengancam dan ingin membunuh orang-orang Kristen yang ia jumpai. Yang ketiga saudara, Saulus adalah seorang yang dipenuhi dengan kemarahan. Maka dari itu di dalam pasal 26 Kisah Para Rasul ayat yang ke-11 dituliskan ketika dia berhadapan dengan Raja Agripa di Yerusalem saudara. Dia mengatakan bahwa ketika dia ingin menangkap orang Yahudi, dia dipenuhi dengan amarah, kegeraman itu kepada orang-orang Kristen. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita bisa simpulkan, Paulus adalah seorang fanatik Yahudi, garis keras. Dan menurut teori saudara, seorang yang dikelompokkan tipe seperti demikian, ini tidak bisa diajak berdiskusi. Diajak ngomong saja uratnya sudah keluar saudara. Tidak bisa dengan seperti itu. Jalur komunikasi yang bisa dilakukan adalah dengan cara menyatakan sikap atau perbuatan atau kesaksian hidup kepada orang tersebut. Mengapa demikian saudara? Karena orang tersebut pikiran dan hatinya sudah begitu keras, sudah seperti batu. Dan mereka adalah seorang fanatik yang garis keras. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jika kita melihat narasi pasal yang ke-9 ini, kita akan mendapat informasi bahwa Saulus dipenuhi dengan kobaran kebencian. Saulus dipenuhi dengan emosi-emosi negatif untuk menangkap orang-orang Kristen. Rasa-rasanya setiap langkah yang ditapaki oleh Saulus itu diarahkan untuk mencari dan membunuh pengikut Kristus yang ia temui. Ia terlihat gagah saudara, ia terlihat patentengan, ia berlagak kemanapun ia melangkah. Bahkan supaya aksinya tidak terkendala, kita membaca dia meminta surat jalan dari para Sanhedrin. Siapa Sanhedrin itu saudara? Sanhedrin adalah pimpinan Yahudi yang sengaja dibuat oleh otoritas Yunani pada saat itu untuk bertugas mengatur kehidupan umat Yahudi. Dan saudara sekalian, kita melihat di dalam bagian ini betapa kuat emosi Saulus yang ditunjukkan dan digambarkan oleh Alkitab. Walau demikian saudara, hati yang keras dapat Tuhan lembutkan. Meskipun hati Paulus yang sudah kita gambarkan tadi, orang yang begitu kejam, hatinya sudah mengeras seperti batu, tetapi Tuhan dapat lembutkan dengan sekejap mata saudara. Amsal 21 ayat yang pertama di sana dituliskan demikian. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia inginkan. Saudara, benarlah kutipan daripada Amsal ini, bahwa Tuhan berkuasa untuk mengubah hati siapapun atau orang manapun, bahkan jika hati orang tersebut pun juga keras seperti batu. Singkat cerita saudara, Yesus menyatakan dirinya kepada Saulus. Dan Alkitab menggambarkan penampakan itu seperti terang atau cahaya. Saudara ingat bahwa cahaya atau terang di dalam konsep perjanjian lama merupakan satu konsep kemuliaan atau kehadiran Tuhan yang nampak bagi orang tersebut. Dan saudara sekalian, ketika Saulus mengalami perjumpaan itu, maka kita akan melihat bahwa ada perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan Saulus secara seketika. Minimal ada 4 perubahan yang terjadi saudara. Yang pertama, dari segi fisik yang kita perhatikan di ayat yang ke-9, bahwa Paulus tidak dapat melihat saudara. Seakan dia buta, dia mencoba untuk membuka matanya tetapi dia tidak bisa saudara. Dan Alkitab menuliskan 3 hari Saulus tidak dapat melihat. Perubahan yang kedua saudara, dari segi emosi. Yang sebelumnya tadi kita perhatikan bahwa Saulus adalah seorang yang berkobar
untuk membunuh orang Kristen. Emosi yang kuat yang kita lihat. Tetapi kemudian emosi yang berkobar itu, emosi yang menyala-nyala itu langsung meredup ketika Saulus berjumpa dengan Yesus itu. Kita dapat lihat di dalam perkataan Saulus di ayat yang kelima, saudara. Saulus kemudian berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Saudara sekalian, nada daripada Alkitab tentu tidak punya nada. Tetapi saudara, kalau kita dapat tambahkan nada ini, di sini Saulus ingin mengatakan dengan sebuah nada kegentaran ketika dia bertemu dengan Tuhan itu. Dan saudara sekalian, Saulus yang tadinya begitu kejam, begitu sangat ingin berhasrat untuk membunuh orang Yahudi, begitu santun ketika ingin bertanya kepada Tuhan yang berjumpa dengan dia. Dan di ayat yang ke-6 saudara, di sana dituliskan bahwa Yesus menyatakan dirinya secara langsung kepada Saulus. Dan kemudian Yesus menyuruh Saulus untuk bangun dan pergi ke kota itu. Kita tidak ada melihat satu bantahan daripada Saulus di dalam bagian ini. Padahal Saulus sudah tahu bahwa yang menyatakan dirinya ada Yesus, saudara. Tetapi tidak ada bantahan yang Alkitab tuliskan di dalam bagian ini. Maka dari itu di ayat yang ke-7 narasi tetap berlanjut, saudara. Dikatakan bahwa Saulus mengikuti perintah Tuhan itu tanpa ada bantahan, saudara. Lalu kemudian ya, dari segi perubahan gestur, saudara, yang ketiga yang bisa kita perhatikan. Saulus yang tadinya adalah seorang yang patentengan, seorang yang melangkah dengan berani seperti tidak ada yang dapat menghalanginya. Bahkan saudara, Saulus adalah orang yang berdiri sangat mantap saat Stefanus dirajam sampai mati dengan batu di pasal yang ke-7. Sekarang saudara, Saulus yang begitu mantap berdiri, Saulus yang begitu patentengan ketika dia melangkah dengan berani itu, sekarang ia rebah dan tidak berdaya, saudara. Di ayat yang keempat dituliskan seperti itu. Bahkan untuk berjalan saja masuk ke dalam kota Damsyik yang jaraknya tinggal selangkah lagi, dia harus dituntun dan masuk ke dalam rumah, ayat yang ke-8. Saudara, mungkin penggambaran yang tepat untuk menggambarkan keadaan Saulus saat ini adalah bagai singa yang ompong giginya. Demikianlah Alkitab menggambarkan Saulus, saudara. Namun perubahan yang keempat yang adalah perubahan yang sangat drastis dari 3 perubahan lainnya adalah perubahan sikap hati dan teologi daripada Saulus. Saulus belajar untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah yang hidup. Di ayat yang ke-9 dituliskan bahwa Saulus tidak makan dan minum. Saudara, bukan berarti Saulus dia tidak selera makan, saudara. Bukan. Tetapi Saulus sengaja untuk tidak makan dan minum. Dan di ayat ke-11 kita mendapat informasi tambahan. Di sana Alkitab menuliskan bahwa Saulus sedang berdoa. Saulus ternyata di dalam 3 hari itu mengisi waktunya dengan berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Tentu ada banyak hal, saudara, yang kita dapat pelajari di dalam bagian ini. Perubahan-perubahan yang tadi sudah kita paparkan bersama. Dan kita bisa belajar juga tentang kedaulatan dan kuasa Tuhan yang dapat merubah dan memanggil orang yang dikehendakinya. Tetapi saudara, di dalam bagian ini saya tidak akan membahas aplikasi berkenaan dengan hal itu. Namun saya tertarik untuk melihat sikap Paulus yang berpuasa dan berdoa setelah dia berjumpa dengan Yesus Kristus di jalan menuju Damsyik itu. Seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, bahwa seseorang berubah bisa jadi karena 2 hal, saudara. Yang pertama karena orang tersebut belajar. Tetapi yang kedua, orang dapat berubah karena hantaman masalah di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika saya membaca media massa, saya melihat ada banyak sekali orang-orang yang struggle dengan keadaan dan situasi negara kita semacam ini. Ada yang berubah karena situasi ini ke arah yang positif. Misalkan mereka yang kemudian merubah jenis usaha yang tadinya memproduksi pakaian-pakaian untuk pesta, tetapi kemudian menjadi industri untuk membuat alat perlindungan diri dan kemudian didistribusikan kepada rumah sakit yang ada untuk membantu tenaga medis. Tetapi saudara, bukankah di sisi yang lain kita juga dapat melihat ada pihak-pihak yang justru di dalam keadaan yang mendesak ini berubah ke arah yang negatif. Mereka malah melakukan kejahatan, mereka malah membuat keonaran dan membuat gaduh negara Indonesia dan beberapa pihak yang lain. Intinya saudara, hantaman kehidupan yang dialami oleh setiap orang sangat mungkin merubah karakter orang tersebut. Apa yang menjadi poin saya, saudara? Hantaman kehidupan akan selalu ada di dalam kehidupan ini.
Entahkah hantaman kehidupan itu besar atau kecil kadarnya. Namun ketika seseorang menghadapi hantaman tersebut di dalam Tuhan, maka saudara sekalian, orang tersebut akan berubah ke arah yang positif dan bukan berubah ke arah yang negatif. Di dalam bagian ini Paulus tentu menghadapi hantaman terbesar di dalam kehidupannya, di dalam sejarah dan pengalaman kehidupannya sampai dengan firman Tuhan ini ditulis. Mengapa saya katakan ini adalah hantaman terbesar bagi Saulus, saudara? Karena hantaman ini membuat dia bungkam. Seorang yang tadinya berani untuk membunuh dan menyekap orang-orang Kristen yang ada saat itu. Dan sekarang dia hanya bungkam, tidak berdaya, tanpa ada omongan sama sekali, saudara. Saulus tidak membantah pengalaman pribadinya bertemu dengan Tuhan. Dan itulah, kisah itulah, pengalaman itulah yang kemudian dia ceritakan kepada banyak orang yang dia jumpai. Baik di pasal ke-22 dan pasal yang ke-26. Dan ketika dia bertemu dengan orang-orang Kristen, dimanapun ia bertemu dengan mereka, saudara. Jelas Saulus tidak menghayal, saudara. Jelas Saulus tidak sedang bermimpi ketika dia bertemu dengan Yesus. Dan dia menceritakan dengan detail pengalamannya, pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan di jalan Damsyik itu. Saudara, pengalaman pribadi daripada Saulus mengantarkan dia untuk bergumul di dalam Tuhan. Maka dari itu saudara, di sana dituliskan ia berpuasa dan berdoa. Saulus sebenarnya bisa saja melakukan banyak kegiatan ketika dia mengalami kebutaan itu, saudara. Mungkin bisa saja dia mencari tabib atau dokter untuk menyembuhkan dia. Atau setidaknya bertanya, saudara, meminta resep bagaimana supaya matanya bisa melihat kembali. Atau sebenarnya saudara, Saulus ini punya pilihan untuk tetap melaksanakan tugas utamanya untuk mencari dan membunuh, menyekap orang-orang Kristen yang ada. Kok bisa begitu? Iya, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam narasi ini, Saulus datang menuju Damsyik itu tidak sendiri, tetapi dia bersama dengan tim, saudara. Jadi ada tim sergap untuk menyergap dan menangkap orang-orang Kristen. Saudara sekalian, ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh Saulus di dalam 3 hari itu, saudara. Tetapi apa yang Alkitab tuliskan dan sikap apa yang dilakukan oleh Saulus di dalam bagian ini? Dia hanya berdiam, saudara. Dia hanya bungkam. Ia memilih bergumul dengan Tuhan yang menampakkan dirinya di jalan itu. Dan pergumulan yang ia jalani itu menghasilkan sebuah pengharapan di dalam Kristus. Pengalaman kerohanian inilah yang kemudian menjadi dasar teologi yang kuat di dalam kehidupan Saulus atau Paulus itu. Bahwa Allah yang ia sembah di dalam Yesus Kristus yang menampakkan dirinya adalah Allah yang hidup. Dan di dalam Kristus ada pengharapan. Maka dari itu saudara, kalau kita membaca di dalam Roma 5 ayat yang kedua hingga ayat yang kelima, di sana dengan jelas sekali Paulus menuliskan sebuah pengharapan ketika seseorang bergumul di dalam Tuhan, saudara. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita sekalian. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara sekalian, inilah yang kemudian menjadi dasar teologi yang kokoh di dalam kehidupan Paulus secara pribadi. Ia bergumul di dalam Tuhan dan pergumulannya itu tidak sia-sia. Tetapi di dalam pergumulan itu dia menemukan harapan yang kekal dan sejati. Saudara, apa hantaman yang sedang engkau hadapi saat ini? Apakah engkau saat ini sedang menghadapi sebuah hantaman yang besar tentang perekonomian usahamu, kehidupan keluarga? Hantaman sakit yang kita alami? Hantaman apa yang sedang kita alami di dalam kehidupan ini? Saudara, saya tidak mau untuk menggampangkan hantaman kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi saya cuma mau beritahukan bagi kita sekalian bahwa tidak ada salahnya bila kita bergumul di dalam Tuhan. Di dalam setiap pergumulan hantaman yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Sebab ketika kita bergumul di dalam Tuhan, pergumulan itu tidak akan sia-sia. Tetapi pergumulan itu akan menghantarkan kita pada satu pengharapan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Saudara, tentu kisah Paulus atau kisah pertobatan Saulus ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, saudara. Kehebatan, keagungan, kehebatan
Pertobatan Saulus ini tidak hanya berhenti di sini. Dan pergumulan dan hantaman yang dihadapi oleh Saulus tidak hanya berhenti di pasal yang ke-9 ini. Saudara, kalau kita membaca bahwa sampai masa tua pun Saulus atau Paulus itu menghadapi banyak sekali pergumulan, hantaman-hantaman di dalam kehidupannya. Maka dari itu di dalam 2 Korintus 11 dia menceritakan hal itu dengan begitu detail dan gamblang, saudara. Tetapi di tengah dan di dalam setiap hantaman itu Paulus tidak pernah undur, sebab ia sadar bahwa tak ada hantaman yang dapat memisahkan dirinya daripada kasih Kristus, saudara. Paulus sadar bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itu ada bersama dengan dia selalu. Roma 8 ayat yang ke-35. Saudara sekalian, dari mana kesadaran Paulus ini timbul sehingga dia dapat menuliskan keseluruhan ayat-ayat itu? Saudara, yakni berawal dari peristiwa pemanggilannya yang pertama di jalan Damsik itu. Saat ia bergumul di dalam Tuhan. Saudara sekalian, dan dengan tangan yang menengadah, mungkin saat 3 hari itu dia berdoa, dia menengadah dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia bergumul di dalam kesendiriannya dan Tuhan memberikan pertolongan kepadanya. Saudaraku, tangan kita terlalu kecil untuk menggenggam masalah di dalam kehidupan ini. Jangan kita merasa kuat untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Kita ini adalah makhluk yang terbatas dan kita ini adalah makhluk yang lemah. Maka dari itu bergumullah di dalam Tuhan. Sebab melalui perjumpaan dengan Kristus sajalah kita memiliki pengharapan dan perubahan kehidupan itu. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini juga boleh memberikan pengharapan bagi saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat dan Allah yang berkuasa di atas kehidupan kami. Maka dari itu kami mau berserah sepenuhnya kepadamu ya Allah. Kami mengaku bahwa tangan kami begitu kecil, begitu rapuh untuk menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan ini. Kami terlalu lemah untuk menghadapi setiap hantaman kehidupan yang terjadi saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyatakan dirimu kepada kami di dalam keadaan yang sulit ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama ini juga boleh menguatkan kami di dalam masa-masa yang sulit ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, diri kami seutuhnya, sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Yesus Kristus Allah kami yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.